Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran lanjutan dari materi kesetimbangan kimia untuk kelas 11 IPA. Pada video kali ini saya akan menerangkan pergeseran kesetimbangan dan hubungan antara reaksi dan tetapan kesetimbangan. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan ini berdasarkan asas Le Chatelier. Jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan tertentu, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut akan menjadi sekecil mungkin. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Yang ketiga adalah volume. Dan yang keempat adalah suhu. Mari kita bahas keempat faktor yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut satu persatu. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, syaratnya di sini, jika konsentrasi suatu zat itu diperbesar, maka reaksi bergeser dari zat yang diperbesar. Contohnya dapat kita lihat pada reaksi berikut ini. Reaksinya adalah CO plus H2O menghasilkan CO2 dan H2. Maka misal, jika konsentrasi dari CO saya perbesar, maka reaksinya akan bergeser dari zat yang diperbesar. Karena CO ada di kiri, maka reaksinya akan bergeser dari kiri ke kanan. Maka reaksi, jika CO diperbesar, reaksi akan bergeser ke kanan. Contoh lainnya, jika konsentrasi H2O diperbesar, di sini H2O juga berada di kiri, maka reaksinya juga akan bergeser ke kanan. Nah, sedangkan jika konsentrasi CO2 yang saya perbesar, coba diperhatikan untuk CO2 itu ada di kanan. Jika konsentrasi CO2 diperkecil, maka reaksi bergeser ke zat yang diperkecil. Karena CO2 ada di kanan, maka reaksinya juga akan bergeser ke kanan. Misal contoh lain, jika reaksinya di sini yang saya perkecil adalah jika konsentrasi H2O yang diperkecil, maka reaksi akan bergeser karena H2O ada di kiri, karena H2O juga diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang kedua adalah faktor perubahan tekanan. Di sini, jika tekanan suatu zat itu diperbesar, maka reaksi bergeser ke koefisien kecil. Jadi, diperhatikan koefisiennya. Lalu, jika tekanan suatu zat itu diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien yang besar. Jadi kalau tekanan diperbesar, dia ke koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Contohnya pada reaksi berikut ini. Pada reaksi berikut ini, reaktan yaitu SO3 memiliki koefisien sebesar 2. Sedangkan produknya koefisien totalnya adalah 2 ditambah 1. 2 untuk SO2, 1 untuk O2. Maka koefisien untuk reaktan itu adalah 2
Dan koefisien untuk produk itu adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka jika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke koefisien yang kecil, yaitu ke reaktan. Maka reaksinya akan bergeser ke kiri. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar, yaitu ke arah produk, yaitu ke kanan. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang ketiga adalah perubahan volume. Perubahan volume karena volume itu berbanding terbalik dengan tekanan, maka jika volume suatu zat itu diperbesar, reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Jadi kebalikan dari tekanan tadi. Nah, jika volume suatu zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien yang kecil. Kita perhatikan pada contoh berikut ini. 2NH3 yang berada di reaktan memiliki koefisien sama dengan 2. Sedangkan N2 dan H2 pada produk memiliki koefisien total sebesar 1 ditambah 3, yaitu 4. Maka jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar, yaitu bergeser ke kanan. Sedangkan jika volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien kecil, yaitu bergeser ke kiri. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang keempat atau yang terakhir adalah perubahan suhu. Nah, jika suhu suatu reaksi dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi endoterm atau yang memiliki delta H positif. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi eksoterm atau yang memiliki delta H negatif. Contoh dari pergeseran kesetimbangan akibat perubahan suhu dapat dilihat pada reaksi berikut ini. Reaksi yang diberikan adalah CO ditambah H2O menghasilkan CO2 plus H2 dengan delta H min 412 kJ. Nah, negatif ini mengartikan bahwa reaksinya berjalan pada reaksi eksoterm. Jadi, pada reaksi ini CO gas ditambah dengan H2O gas menghasilkan CO2 plus H2 dengan delta H minus, maka reaksi yang ke kanan itu adalah reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi yang berlawanan atau reaksi yang ke kiri itu adalah reaksi endoterm. Maka saat suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi endoterm, yaitu reaksi yang ke kiri. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang ke kanan. Pembahasan yang terakhir untuk materi kesetimbangan kimia yaitu hubungan reaksi dengan konstanta kesetimbangan. Di sini ada 4 hubungan antara reaksi dengan konstanta kesetimbangan. Yang pertama, jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Perhatikan pada reaksi yang nomor 1. Pada reaksi yang nomor 1, BaSO4 setimbang menghasilkan Ba2+, ditambah SO3 2-. Sedangkan pada reaksi yang kedua, Ba2+
bereaksi dengan SO3 2- menghasilkan BaSO4. Pada reaksi 1, harga Kc-nya adalah K1. Sedangkan pada reaksi yang kedua, Kc-nya sama dengan K2. Kita perhatikan hubungannya. Sekarang BaSO4 pada reaksi 1 ada di posisi reaktan. Sedangkan BaSO4 pada reaksi yang kedua berada di produk. Dan hasil reaksi pada reaksi pertama itu merupakan reaktan pada reaksi yang kedua. Maka dapat dikatakan antara reaksi 1 dan reaksi 2 adalah reaksi yang berkebalikan. Maka hubungan antara Kc-nya yaitu K1 itu adalah kebalikan dari K2, atau K1 sama dengan 1 K2, atau K2 sama dengan 1 per K1. Contoh lainnya, jika saya mempunyai reaksi 2NH3 setimbang menghasilkan N2 plus 3H2 dengan Kc sama dengan 4, maka reaksi dari N2 menghasilkan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, Kc-nya itu adalah 1 per 4. Hubungan yang kedua adalah jika reaksi kesetimbangan dikalikan faktor N, maka harga Kc dipangkatkan faktor N tersebut. Contohnya pada BaSO4 menghasilkan Ba2+ plus SO3 2- memiliki harga Kc K1. Sedangkan 2 BaSO4 menghasilkan 2 Ba2+ plus 2 SO3 2- Kc-nya adalah K2. Hubungan antara reaksi 1 dan reaksi 2 adalah 2 kalinya. Jadi reaksi 2 itu nilainya 2 kali dari reaksi yang ke-1. Maka hasil K2-nya adalah hubungan antara K2 dengan K1. K2 itu sama dengan K1 pangkat 2. Contoh lainnya adalah, misal saya mempunyai reaksi SO2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan SO3 dengan harga Kc sebesar 3. Kemudian terdapat reaksi yang kedua, 4 SO2 ditambah 2 kali O2 menghasilkan 4 SO3. Maka harga Kc-nya adalah dari reaksi 1 ke reaksi 2 itu mengalami kelipatan 4. Jadi reaksi 2 merupakan reaksi 1 dikali 4. Maka harga Kc-nya adalah 3 pangkat 4, yaitu 81. Hubungan yang ketiga adalah jika reaksi kesetimbangan dibagi faktor N, maka harga Kc di akar N. Jadi kalau dibagi itu di akar. Coba dari contohnya ini, reaksi yang pertama dengan reaksi yang kedua. Reaksi kedua itu merupakan reaksi pertama dibagi dengan 2. Maka K2 itu sama dengan akar 2 dari K1. Sehingga saya punya contoh seperti ini. Misal saya punya contoh dua NH3 direaksikan menghasilkan N2 plus 3H2 gas memiliki harga Kc sama dengan 4.
Maka jika saya punya reaksi yang kedua yaitu NH3 gas direaksikan yang kemudian akan menghasilkan setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas, maka harga Kc-nya itu adalah akar 4 atau sama dengan 2. Karena dari 2NH3 ke NH3 ini adalah dibagi 2, maka Kc-nya itu di akar 2. Yang terakhir, jika reaksi-reaksi berkaitan di jumlah, Kc total adalah hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang dijumlah. Contohnya, saya memiliki 3 macam reaksi. 1, 2, 3. Reaksi 1, 2, dan 3 saling berhubungan. Maka reaksi 1, 2, dan 3 bisa dijumlah. Saat dijumlah, reaksi-reaksi yang sama dan berbeda ruas bisa dieliminasi. Misal C sama C, kemudian D sama D. Maka reaksinya akan menjadi A plus B menghasilkan E plus F. Maka harga Kc-nya yang semula dijumlahkan itu jadi dikalikan. Kc-nya menjadi K1 dikali K2 dikali K3. Sekian untuk penjelasan tentang materi reaksi kesetimbangan. Jangan lupa untuk dipersiapkan untuk ulangan harian atau penilaian harian minggu depan. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada video yang berikutnya.